Halo semuanya, selamat datang dalam pembelajaran interaktif kimia. Hari ini kita akan mempelajari materi menarik, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dengan animasi dan contoh visual, kalian akan lebih mudah memahami bagaimana suatu reaksi bisa berjalan cepat atau lambat. Yuk kita mulai. Laju reaksi adalah kecepatan suatu reaksi kimia berlangsung, yaitu seberapa cepat reaktan berubah menjadi produk dalam jangka waktu tertentu. Untuk memahami konsep ini, mari kita lihat dua contoh berikut. Contoh yang pertama ada kembang api. Saat disulut, kembang api langsung mengalami reaksi pembakaran yang sangat cepat. Bahan kimia di dalamnya bereaksi dengan oksigen dalam hitungan detik sehingga menghasilkan cahaya, suara ledakan, dan percikan warna-warni. Mengapa begitu cepat? Karena kembang api terbuat dari bahan yang mudah terbakar, memiliki bentuk serbuk halus sehingga luas permukaan besar, dan dipicu oleh suhu tinggi ketika sumbu dibakar. Semua faktor ini membuat reaksi kimianya berlangsung sangat cepat. Inilah contoh reaksi dengan laju reaksi tinggi. Sekarang, mari kita bandingkan dengan contoh yang kedua, yaitu besi yang berkarat. Ketika besi dibiarkan di udara lembab, ia perlahan bereaksi dengan oksigen dan air membentuk karat. Namun, berbeda dengan kembang api, proses ini tidak terjadi dalam hitungan detik atau menit, bahkan tidak dalam hitungan jam. Karat terbentuk secara perlahan-lahan dan kadang membutuhkan berhari-hari hingga berbulan-bulan untuk tampak lebih jelas. Reaksi ini lambat karena energi aktivasi yang dibutuhkan tinggi, kontak antara besi, air, dan oksigen yang sering tidak sempurna, dan prosesnya melibatkan tahap-tahap kimia yang panjang. Inilah contoh reaksi dengan laju reaksi sangat rendah. Dari kedua contoh ini, kita bisa memahami bahwa laju reaksi adalah seberapa cepat perubahan kimia berlangsung. Kembang api menggambarkan reaksi cepat, sedangkan besi berkarat menggambarkan reaksi yang lambat. Kedua peristiwa sederhana ini menunjukkan bahwa setiap reaksi kimia memiliki kecepatan sendiri, dipengaruhi oleh kondisi dan sifat saat yang bereaksi. Sekarang kita masuk ke konsep dasar tentang bagaimana laju reaksi dapat dihitung. Coba perhatikan grafik ini. Garis yang menurun menunjukkan konsentrasi reaksi yang semakin berkurang seiring waktu. Artinya, zat tersebut sedang digunakan dalam reaksi. Laju reaksi sebenarnya bisa kita ibaratkan seperti kecepatan saat mengisi atau menghabiskan air di ember. Jika air berkurang dengan cepat, berarti lajunya tinggi. Begitu pula dalam reaksi kimia, semakin cepat konsentrasi suatu zat berubah, semakin besar laju reaksinya. Dengan kata lain, laju reaksi adalah seberapa cepat perubahan itu terjadi. Rumusnya sederhana, adalah perubahan konsentrasi dibagi dengan waktu. Jadi, grafik ini bukan hanya segambar, tapi mengajarkan kita bagaimana cara untuk melihat kecepatan reaksi secara nyata. Sekarang kita akan masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita masuk ke faktor yang pertama. Faktor yang pertama yaitu faktor konsentrasi. Teman-teman bisa memperhatikan kedua gelas ini. Kedua gelas ini berisi larutan tetapi memiliki jumlah partikel yang berbeda. Pada gelas pertama, partikel-partikelnya sangat banyak dan tampak bergerak padat memenuhi ruangan. Sedangkan pada gelas yang kedua, jumlah partikelnya jauh lebih sedikit sehingga ruangnya bisa longgar. Sekarang bayangkan, partikel-partikel ini saling bertabrakan untuk memulai reaksi. Di gelas yang partikelnya banyak, tumbukan terjadi lebih sering. Bahkan hampir setiap detik ada saja partikel yang saling bertemu. Karena tumbukan yang sering inilah akan mempercepat laju reaksi. Sedangkan pada gelas dengan partikel yang sedikit, jarak antar partikel lebih jauh. Mereka butuh waktu lebih lama untuk bertemu dan saling bertuburkan. Akibatnya, reaksi berjalan jauh lebih lambat. Jadi, semakin tinggi konsentrasi suatu zat, semakin banyak partikel yang tersedia untuk bertumpukan. Dan semakin sering tumpukan terjadi, semakin cepat laju reaksi berlangsung. Dua gelas ini dengan jelas menunjukkan bagaimana kepadatan partikel mempengaruhi kecepatan reaksi kimia. Faktor yang berikut yaitu faktor suhu. Perhatikan dua gelas ini.
Keduanya berisi air dan gula, tetapi gelas yang pertama menggunakan air panas, sedangkan gelas yang kedua berisi air dingin. Ketika gula dimasukkan, lihat apa yang terjadi. Pada air panas, gula cepat sekali larut. Hanya dalam beberapa detik, butiran gula sudah hilang. Sementara itu, pada gelas yang berisi air dingin, gula masih terlihat mengendap dan membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk larut. Mengapa bisa begitu? Ketika suhu meningkat, partikel-partikel air bergerak jauh lebih cepat. Mereka menabrak butiran gula lebih sering dan dengan energi yang lebih besar. Tumbukan yang lebih sering dan lebih kuat, inilah yang membuat reaksi berlangsung lebih cepat. Sebaliknya, pada air dingin, gerakan partikel lebih lambat. Tumbukannya sedikit, energinya rendah, sehingga reaksi dalam hal ini, gula berjalan dengan lambat. Jadi, semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksi. Dan dengan dua gelas ini adalah bukti visual yang sangat sederhana, namun sangat jelas menjelaskan pengaruh suhu terhadap. Sekarang kita masuk ke faktor yang ketiga, yaitu faktor luas permukaan. Teman-teman bisa memperhatikan kedua gelas ini. Keduanya berisi air, tetapi jenis obat yang dimasukkan berbeda. Pada gelas pertama, kita masukkan obat berbentuk serbuk yang berasal dari kapsul. Sedangkan pada gelas kedua, obat yang dimasukkan adalah dalam bentuk tablet utuh. Teman-teman bisa melihat apa yang terjadi. Pada gelas pertama, serbuk langsung menyebar ke seluruh air. Dalam hitungan detik, warnanya mulai berubah karena permukaan serbuk yang sangat luas membuat air mudah melarutkannya. Setiap butir kecil serbuk memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan air, sehingga reaksi pelarutan berlangsung sangat cepat. Sementara itu, pada gelas yang kedua, tablet utuh larut jauh lebih lambat, karena permukaannya hanya bagian luar tablet saja yang terkena air. Bagian dalamnya baru bisa larut jika bagian luar sudah hancur. Akibatnya, proses pelarutan membutuhkan waktu yang lebih lama. Inilah yang disebut pengaruh luas permukaan. Semakin besar luas permukaan suatu zat, seperti serbuk, semakin banyak bagian yang dapat bereaksi, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan, seperti tablet utuh, reaksi berlangsung lebih lambat. Dua gelas ini menunjukkan dengan jelas bahwa bentuk zat, serbuk atau tablet, dapat mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang terakhir yaitu faktor katalis. Teman-teman bisa melihat contoh berikut. Pada bagian kiri terlihat sebuah beker yang berisi larutan yang sedang mengalami reaksi tanpa bantuan katalis. Pada kondisi ini, reaksi berlangsung lebih lambat karena molekul-molekul reaktan harus melewati energi aktivasi yang cukup tinggi. Hal ini digambarkan melalui grafik yang dimana puncak kurva energi terlihat tinggi, menandakan bahwa molekul memerlukan energi besar untuk bisa bereaksi. Akibatnya, tumbukan efektif antara molekul terjadi lebih sedikit, sehingga reaksi berjalan dengan. Sementara itu, bagian kanan menunjukkan kondisi ketika katalis ditambahkan ke dalam larutan, di mana diteteskan suatu zat katalis ke dalam sistem reaksi. Setelah katalis ditambahkan, grafik energi memperlihatkan perubahan yang signifikan, yang dimana puncak energi aktivasi menjadi lebih rendah. Artinya, reaksi kini memiliki jalur alternatif yang lebih mudah dilalui oleh reaktan. Dengan energi aktivasi yang lebih rendah, lebih banyak molekul memiliki energi yang cukup untuk bereaksi, sehingga tumbukan efektif meningkat dan reaksi berlangsung jauh lebih cepat. Jadi, secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa laju reaksi sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi reaktan dan lingkungan tempat reaksi berlangsung. Peningkatan suhu membuat molekul bergerak lebih cepat, sehingga tumbukan efektif menjadi lebih sering dan reaksi berlangsung lebih cepat. Konsentrasi yang lebih tinggi juga mempercepat reaksi, karena jumlah molekul reaktan dalam suatu ruang semakin banyak, sehingga peluang terjadinya tumbukan meningkat. Selain itu, luas permukaan reaktan yang lebih besar memberikan kesempatan yang lebih besar pula bagi molekul-molekul untuk saling bertemu dan bereaksi, sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Faktor yang terakhir yaitu katalis.
Zat yang dapat mempercepat laju reaksi dengan menyediakan jalur reaksi alternatif yang membutuhkan energi aktivisasi lebih rendah tanpa mengubah hasil akhir reaksi. Dengan demikian, suhu, konsentrasi, luas permukaan, dan katalis bekerja dengan cara yang berbeda-beda tetapi menghasilkan efek yang sama, yaitu meningkatkan jumlah tumbukan efektif antar partikel. Ketika tumbukan efektif meningkat, reaksi pun berlangsung lebih cepat. Keempat faktor ini menunjukkan bahwa perubahan kecil pada kondisi reaksi dapat memberikan pengaruh besar terhadap kecepatan suatu proses kimia.